Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh Soleha kelas 5A, kelas 5B, dan kelas 5C. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tanpa kurang suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Ananda Soleh Soleha, hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 3 dan 4. Apakah kalian sudah siap untuk belajar Ananda Soleh Soleha? Yuk simak ya penjelasan dari Bu Desi. Nah, lihatlah apa yang ada di hadapan kalian. Ada gambar sebuah rumah adat. Ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Yuk kita cari tahu. Rumah betang atau rumah panjang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Nah, sekarang kita akan mencari informasi mengenai rumah betang ini ya. Sekarang, bacalah teks berikut dengan cermat. Kira-kira apa saja peristiwa yang ada pada teks di samping ya? Dan bagaimana urutannya? Urutan peristiwa rumah betang Uluk Palin. Yang pertama, rumah betang diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Yang kedua, rumah betang 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan perubahan alur sungai. Dan yang ketiga, pada tanggal 13 September 2014 malam, rumah betang Uluk Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di Sentaro, Kalimantan itu. Bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Masyarakat Indonesia terbentuk dari beragam suku bangsa yang memiliki ciri khas masing-masing. Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman seperti suku, rumah adat, pakaian adat, dan kesenian. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Contoh keberagaman budaya di Indonesia ada bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, dan kesenian daerah. Yang pertama ada bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Yang kedua ada rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Yang ketiga ada pakaian adat. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Dan yang terakhir ada kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tari-tarian dan lagu daerah. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang memanfaatkan hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Nah, jenis usaha agraris itu ada pertanian dan perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Yang pertama, pertanian dan perkebunan.
merupakan usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain berupa padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, teh, cengkih, kopi, kelapa sawit, dan lain-lain. Yang kedua ada perhutanan, merupakan usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya yang dimanfaatkan dalam usaha perhutanan antara lain kayu jati, damar, dan rotan. Kayu tersebut diolah untuk membangun rumah atau mebel. Selanjutnya, yang ketiga ada peternakan, merupakan usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk konsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Hewan yang biasanya diternak adalah ayam, bebek, sapi, kambing, dan lain-lain. Yang keempat ada perikanan, merupakan usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan atau waduk. Selain di bidang agraris, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha yang menghasilkan jasa. Beberapa jenis usaha. Yang pertama ada perindustrian, yang kedua ada perdagangan, dan yang ketiga ada jasa. Yang pertama perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Dalam perindustrian ini ada beberapa jenis industri, yaitu industri besar menggunakan peralatan modal dan tenaga kerja dalam jumlah besar, dan industri kecil menggunakan peralatan modal dan tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil. Selanjutnya ada perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Pedagang disebut juga distributor karena pedagang membeli barang dari produsen untuk dijual kembali. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Selanjutnya ada jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Jadi, jasa tidak memiliki wujud, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh orang yang menggunakan jasa tersebut. Keberagaman jenis usaha di Indonesia memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Dengan jenis usaha yang beragam, masyarakat dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa mengalami kesulitan. Kita harus dapat menghargai setiap kegiatan usaha yang ada di lingkungan sekitar. Cara menghargai jenis usaha orang lain, yaitu menumbuhkan persaingan usaha yang sehat, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain, dan meneladani keberhasilan orang lain dengan sikap positif. Nah, untuk tugasnya siswa yaitu mengerjakan buku paket tema 8 halaman 16. Ayo berdiskusi nomor 1 dan 2. Dan halaman 31 ayo mencoba. Semangat mengerjakan ya Ananda Soleh-Soleha. Cukup sekian pembelajaran dari Bu Desi. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.